Dah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni dan selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama Rizky Falilah, yang kedua ada Elisha Salsabila, yang ketiga ada Alfian Bagus, yang keempat saya sendiri Saktiawati Nur Fadila, yang kelima ada Redrika Anggi Parera. Nah, di sini kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengangkat topik RUU HIP sebagai pertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Saya serahkan kepada pemateri yang pertama dengan Alfian. Saya silahkan. Makasih. Baik, terima kasih banyak moderator. Saya akan menjelaskan tentang apa sih RUU HIP itu sendiri. Menurut pasal 1 RUU HIP, haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan, yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nah ini masuk pada kenapa RUU HIP banyak menjadi perbincangan dan penolakan. Yang pertama, isu motivasi dan kebutuhan atas RUU HIP. Yang kedua, isu akomodasi komunisme dalam RUU HIP. Yang ketiga, menjatuhkan derajat ideologi Pancasila. Yang keempat, isu distorsi konsep ketuhanan. Selanjutnya, yang pertama, isu motivasi dan kebutuhan atas RUU HIP. Motivasi pembentukan RUU HIP adalah pandangan subjektif legislatif atau DPR RI atas kondisi kekinian bangsa Indonesia, sehingga dinyatakan secara jelas, maka diperlukan campur tangan negara untuk mempelopori, mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan zaman masa kini. Ini menunjukkan bahwa RUU HIP tidak bertujuan untuk kebutuhan nasional dan masyarakat Indonesia, melainkan DPR RI memaksakan kehendaknya agar negara terlibat kepentingan politik dan bernuansa tendensius. Lanjut, yang kedua, isu akomodasi komunisme dalam RUU HIP. Pada pembukaan RUU HIP mengenai dasar hukum yang tidak menyantumkan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunisme Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme Leninisme. Yang ketiga, isu distorsi konsep ketuhanan. Di dalam pasal 1 butir 2 RUU HIP, pengertian ideologi Pancasila masih berdasarkan pada frasa ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pada pasal 1 butir 10 yang mendefinisikan masyarakat Pancasila, frasa yang Maha Esa menjadi hilang. Hanya tertulis menjadi Pancasila yang berketuhanan. Seakan-akan RUU HIP ingin melumpuhkan
keberadaan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat pada pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945 serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang keempat, menurunkan derajat Pancasila. Secara logika hukum, RUU HIP mempunyai tujuan menjadikan dan mengolah Pancasila menjadi undang-undang. Padahal berdasarkan kedudukan UU berada di bawah UUD 1945. Undang-undang yang ada di Indonesia berpedoman dan dijiwai oleh Pancasila. Kesimpulannya, RUU HIP ini mengatur Pancasila dalam undang-undang sama saja dengan perusak Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Alfian yang sangat baik dan sungguh bermanfaat bagi kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elisha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pemateri. RUU HIP termasuk pelanggaran integrasi apa? Integrasi bangsa, proses penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam satu kesatuan wilayah. Adanya RUU HIP ini, masyarakat luar kurang sadar terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kita dengan susah payah membangun kesatuan dan persatuan, RUU HIP akan memecah belah, disintegrasi. Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dapat mengganggu integritas bangsa, baik yang datang dari dalam atau luar. Next. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Alicia. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari ini. RUU HIP penyebab disintegrasi bangsa. Iya, menurut kelompok kami RUU HIP itu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Yaitu keadaan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang tidak sesuai karena tidak adanya kesatuan dan persatuan. Nah, adanya demonstrasi dari antara penolak RUU HIP ini dan golongan yang mendukung RUU HIP ini bisa-bisa terjadi revolusi secara besar-besaran atau disebut dengan kubro yang menyebabkan adanya pertikaian dan perpecahan antara warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini sudah susah payah untuk membangun kerukunan antar umat beragama, justru akan dipecah belah lagi oleh isi dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Nah, kelompok kami mengambil tema MUI menolak RUU HIP. Kenapa sih? Apakah kalian tahu alasannya? Nah, ini. Kita lihat dari peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Madiun. Prajurit PKI itu membantai orang yang beragama, khususnya tuh ulama, karena tuh dia tuh ulamanya tuh menolak untuk sepemahaman dengan komunisme. Ajaran komunisme selalu bertentangan dengan agama. Komunisme itu memusuhi agama karena adanya doktrin Marxisme yang menyatakan bahwa agama adalah candu dan berbahaya bagi semangat revolusioner komunisme. Nah, si komunis ini menganggap agama membuat rakyat menjadi malas karena selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu, kehadiran agama harus dimusnahkan karena akan menghalangi kuasa komunisme yang bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Nah, di sini kan kesimpulannya untuk kaum pemuda agama Islam itu tuh selalu was-was dan selalu berjuang dan akan mencegah, membantai hidupnya paham komunisme kembali di Indonesia. Oh iya, gini. Dulu yang ada di peristiwa G30 SPKI itu
golongan agama Islam itu takut, seperti dia takut akan terjadi itu. Nah, karena komunis ini membunuh orang yang beragama dan memecah belah orang agama Islam untuk tunduk atasnya, dipaksa gitu. Next, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Redrika. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau sering disebut RUU HIP yang diagendakan oleh inisiatif DPR pada tahun 2020 banyak menuai kontroversi. Rancangan Undang-Undang HIP menjadi sorotan publik dan bahkan reaksi keras dari sejumlah pihak. Berikut merupakan ragam alasan mengapa rancangan Undang-Undang HIP mendapat penolakan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu dari Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI. Lalu timbul pertanyaan, kok Pancasilanya dijadikan dan diolah menjadi undang-undang? Undang-undang itu kan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kata Anwar Abbas yang dikutip dari kompas.com pada tanggal 18 Juni 2020. Di sini Anwar Abbas menilai bahwa rancangan Undang-Undang HIP ini dianggap aneh keberadaannya secara logika hukum karena beliau menyebutkan rancangan Undang-Undang HIP mengatur tentang persoalan Pancasila, sedangkan Pancasila merupakan sumber hukum itu sendiri. Menurutnya, mengatur Pancasila dalam undang-undang sama halnya dengan merusak Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua yaitu dari Rumadi, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU. Rancangan Undang-Undang HIP itu bara panas. Kalau dipegang terus akan terbakar. Alhamdulillah pemerintah cepat melepas bara panas itu. Itulah yang dikatakan oleh Rumadi. Dalam hal ini, PBNU memberikan apresiasinya kepada pemerintah karena telah melakukan penundaan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang HIP yang dapat mendinginkan suhu politik dan menghindarkan konflik ideologi. Selanjutnya, dari Abdul Muti, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Muhammadiyah, menjelaskan bahwa rancangan Undang-Undang HIP ini bermasalah secara substansi dan urgensi. Maka dari itu tidak perlu melanjutkan pembahasan lagi dan segera mencabutnya, karena hal itu akan menimbulkan kegaduhan dan juga penolakan dari banyak warga masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu masa Aliansi Nasional Anti Komunisme. Apabila rancangan Undang-Undang HIP disahkan, akan mengganggu dan merusak ideologi Pancasila. Tak hanya itu, di tengah penduduk Indonesia yang sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona ini, tidak patut untuk dibahas. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Redrika yang sungguh menarik. Oke, selanjutnya alternatif penyelesaian yang akan disampaikan oleh Kak Rizky. Saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan alternatif penyelesaian dari RUU HIP. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, alternatif dalam penyelesaian konflik RUU HIP yang bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Sebaiknya RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional atau disingkat dengan prolegnas, dikarenakan RUU HIP dapat menurunkan derajat Pancasila dengan cara memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama. Isi kandungan RUU HIP
yang mengandung konflik di lingkungan masyarakat, diantaranya adalah motivasi dan kebutuhan atas RUU HIP, akomodasi komunisme dalam RUU HIP, distorsi konsep ketuhanan, dan menjatuhkan derajat Pancasila. Oleh sebab itu, pencabutan RUU HIP tersebut masuk dalam prolegnas prioritas yang harus diputuskan dalam tingkat badan musyawarah atau disingkat dengan BAMUS. Selanjutnya, cara melindungi ideologi Pancasila dari apapun yang dapat mengancam. Di sini dengan cara menerapkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar pembentukan norma dan moral dalam kehidupan bermasyarakat yang berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang menjadi kunci pentingnya menjaga ideologi Pancasila dan kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Oleh karena itu, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Rizky yang sungguh menarik. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada suatu pertanyaan ataupun komentar ataupun pendapat mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.